Hai guys, kembali lagi bersama Bang Jet, manusia paling ganteng se-Maluku Utara, kota Ternate. Kali ini Bang Jet akan menceritakan tentang seorang wanita bernama Ana yang sebenarnya belum meninggoy, namun diberikan obat bius dan sugesti terus-menerus oleh seorang psikopat, hingga dirinya menjadi bahan praktik mayat yang akan dikubur hidup-hidup. Lantas bisakah Ana selamat dari insiden ini? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, terlihat seorang pria yang bernama Elliot. Beliau adalah seorang pengurus dan pemilik rumah duka yang sedang mempersiapkan proses pemakaman terhadap mayat seorang pria tua. Scene kemudian berpindah kepada seorang perempuan yaitu Ana. Di sini, Ana sedang baku pompong dengan sang pujaan hati bernama Paul. Di tengah adu pompong, Ana tidak birahi, membuat Paul berhenti mempompongnya. Setelah itu, Ana yang merupakan seorang guru pergi ke sekolah dan mendapati muridnya yang bernama Jack sedang dibuli oleh kedua bocah dak. Tak ingin Jack trauma, Ana pun memarahi kedua bocah tersebut. Tak lama kemudian, Ana yang sering berimajinasi berlebihan bergegas meminum obatnya. Agar selesai mengajar, Ana pun pulang dan berniat mendatangi pemakaman guru pianonya. Namun, tiba-tiba untung saja Jack datang dan menenangkan Ana. Kemudian Ana pun keluar dan memberitahu Jack kalau dirinya akan pergi ke pemakaman sang guru. Sebelum pergi, Ana yang ingin menjadi wanita berambut api malah pergi ke salon dan mengecat rambutnya. Setibanya Ana di rumah duka, ia pun melihat guru pianonya yang ternyata sosok mayat yang kita lihat di awal scene tadi. Di tengah situasi sedih, Ana tiba-tiba berhalusinasi. Tanpa Ana sadari, Elliot yang ada di sana terlihat memperhatikan Ana terus-menerus. Singkat waktu, malam pun polote. Di sini Ana bertemu dengan Paul di sebuah restoran untuk makan malam. Ternyata Ana tidak menyadari kalau Paul akan melamarnya dan akan pindah ke Chicago untuk promosi jabatan. Mendengar itu, Ana yang tidak paham tiba-tiba emosi dan membacoti Paul lalu pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Ana yang sedang galau bukannya fokus mengemudi, ia malah menggunakan HP dan ingin memblokir Paul. Lalu, tiba-tiba tak lama kemudian terlihat Elliot yang sudah bersama Ana dan sedang menyimpan barang-barang Ana, kemudian memotong baju Ana. Saat bersamaan Ana kembali sadar dan bingung karena dia tidak bisa bergerak dan tidak merasakan apapun. Lantas Elliot yang memang sudah mempunyai niat jahat mengatakan kalau saat ini Ana sudah meninggoy akibat mengalami kecelakaan beberapa jam yang lalu. Di sisi lain, Paul yang khawatir dengan keadaan Ana mencoba menghubungi Ana. Sayangnya nomor Ana tidak dapat dihubungi. Hal itu membuat Paul pergi ke sekolah Ana. Namun lagi-lagi Paul tidak mendapati informasi tentang Ana dan bergegas pergi ke rumah Ana. Di sini ia bertemu dengan ibu Ana dan baru mengetahui kalau Ana telah meninggal dunia akibat kecelakaan semalam. Lantas ibu Ana yang tahu kalau Ana kecelakaan merupakan ulah Paul, langsung membacoti Paul dan mengusirnya. Kembali ke Ana dengan perasaan syok dan panik, Ana meminta Elliot untuk melepaskannya. Namun psikopat tetaplah psikopat. Elliot langsung menjahit lukanya.
kemudian menyuntikkan bahan kimia ke tubuh Anna dengan alasan itu akan membuat Anna menjadi tenang. Ternyata Elliot melakukan ini karena ibu Anna akan datang untuk melihat Anna, jadi Elliot harus membuat Anna pingsan. Setelah ibu Anna pergi, Elliot pun menyiapkan beberapa alat untuk ia pakai nanti. Saat bersamaan Anna yang kembali terbangun berusaha bangkit dan meminta tolong. Sayangnya, usaha yang Anna lakukan sia-sia. Sementara di luar, Paul datang dan meminta izin kepada Elliot untuk bertemu dengan Anna. Namun Elliot tidak mengizinkannya dengan alasan dia tidak bisa menunjukkan jenazah kepada siapapun kecuali dengan pihak keluarga. Lantas Anna yang mendengar kedatangan Paul berusaha sekuat tenaga memanggil Paul. Lagi-lagi, usaha yang dilakukan Anna sia-sia. Karena tidak diizinkan, Paul pun pergi dan menghampiri bestinya yang merupakan anggota Ladusing. Di sini, Paul memintanya untuk membantu Paul, namun ia menolak dengan alasan dirinya tidak bisa membantu Paul saat ini. Singkat cerita, Elliot pun kembali mendatangi Anna. Di sini, Elliot terkejut melihat ruangannya yang sudah berantakan. Dengan hati yang sabar bagaikan editor, Elliot psikopat tidak marah dan menunjukkan baju yang akan Anna pakai di saat hari pemakamannya. Ketika sedang berbincang-bincang, Anna berhasil mencuri kunci dari jaket Elliot. Saat bersamaan, Elliot pun pergi dari sana untuk membeli beberapa bahan pemakaman Anna. Melihat itu, Anna pun bergegas membuka pintu ruangan agar bisa kabur. Sayangnya Elliot kembali dan melihat Anna yang akan kabur. Dengan tubuh yang masih lemas, Anna pun naik ke lantai atas dan menelpon Paul. Di sini, Paul yang tidak percaya kalau Anna masih hidup malah menutup teleponnya. Saat itu juga, Elliot menemukan Anna dan mengatakan kalau orang yang masih hidup tidak akan bisa mendengarkan orang yang sudah mati, kecuali dirinya, karena dirinya adalah seorang indie. Karena ingin membuat Anna semakin percaya, Elliot pun menunjukkan cermin ke Anna, yang mana hal itu membuat Anna terkejut dengan dirinya. Melihat dirinya bagaikan zombie, Anna yang oon akhirnya percaya dengan apa yang Elliot katakan. Saat Elliot melihat keluar, ternyata di bawah ada Jack yang tidak sengaja melihat dia dan Anna dari luar jendela. Keesokan harinya, saat Paul berada di sekolah Anna, Jack menghampirinya dan memberitahu apa yang ia lihat tadi malam. Mendengar itu, Paul yang masih galau malah memarahi Jack hingga menamparnya. Di tengah perjalanan, Paul menjadi semakin paranoid, yang mana bayangan-bayangan Anna sering muncul. Teringat dengan perkataan Jack tadi, membuat Paul penasaran dan mendatangi rumah Elliot. Di sini, Paul berusaha masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Anna. Kedatangan Paul membuat Anna terbangun, namun bukannya keluar, Anna malah kembali tidur. Karena tidak menemukan Anna, membuat Paul semakin curiga dan segera pergi ke kantor Ladusing untuk melaporkan kecurigaannya. Melihat Paul yang sudah gelo, Boban pun tidak mau membantunya. Sementara itu, Anna yang ingin melihat wajahnya untuk terakhir kali terkejut karena baru mengetahui kalau selama ini ia belum meninggoy. Namun, tiba-tiba... Di sini terlihat kalau Elliot memiliki koleksi foto-foto jenazah yang dia tangani, dan kemungkinan besar mereka bernasib sama seperti Anna, yang mana mereka sebenarnya belum meninggoy. Singkat waktu, acara pemakaman Anna pun dimulai, dan kini terlihat Paul yang belum mengikhlaskan kepergian Anna. Membawa sebuah cincin kemudian memasangnya. Paul sempat melihat mulut Anna bergerak, namun di pikirannya mungkin hanya halusinasinya saja, dan segera mentransfer jigongnya untuk yang terakhir kali. Ketika peti Anna mulai ditutup,
Ana tiba-tiba terbangun dan mencoba berteriak sekuat-kuatnya. Sayangnya usaha yang Ana lakukan sia-sia dan perlahan-lahan Ana pun meninggoy akibat kehilangan oksigen. Setelah pemakaman, Paul malah meminum cap tikus hingga mabuk berat dan mengatakan kepada Elliot kalau ia tahu Ana belum meninggoy. Lantas Elliot yang memang psikopat malah menantang Paul dan meminta Paul untuk pergi ke kuburan Ana dan menyelamatkan Ana. Mendengar itu membuat Paul emosi dan bergegas pergi dari sana menuju ke kuburan Ana. Di sisi lain, Elliot dan Jack sudah menunggu kedatangan Paul di tepi jalan. Setibanya di kuburan, Paul langsung menggali kuburan Ana dan menemukan Ana yang ternyata masih hidup. Dan yang terjadi, oh my god, apa yang sudah terjadi? Ketika sadar, Paul sudah berada di kamar duka yang mana Elliot telah mempersiapkan untuk mengurus tubuhnya. Lalu inilah yang Elliot lakukan bersama Jack bocil baik hati yang kini telah menjadi psikopat. Dan film pun sudah tamat. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Ending yang bikin emosi. Oke guys, sekian dari film tersebut. Langsung saja like, comment, and subscribe ya.